Assalamualaikum Sobat Izzah Muslim yang berbahagia. Rakyat Indonesia saat ini sedang berduka. Pasalnya, sebanyak 53 prajurit TNI AL terbaik yang dimiliki Indonesia dinyatakan telah gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Sebagaimana pernyataan Panglima TNI Hadi Cahyanto dalam konferensi persnya Minggu 25 April 2021 di Base of Lanut I Gusti Ngurah Rai, Bali. Setelah 5 hari hilang, kapal selam KRI Nanggala 402 akhirnya ditemukan tenggelam di perairan Bali pada kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut, dalam keadaan terbelah menjadi 3 bagian. Dari 53 awak kapal, tidak satu pun yang selamat. Lalu, bagaimana Islam memandang orang yang meninggal karena sebab tenggelam? Apakah bisa digolongkan sebagai mati syahid? Dan apa saja jenis-jenis mati syahid? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru tahu dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Izzah Muslim. Kematian adalah perkara gaib yang disembunyikan oleh Allah dari pengetahuan kita. Kita tak pernah tahu kapan dan dalam keadaan bagaimana kita akan mati. Berbagai macam cara Allah mencabut nyawa hambanya, mulai dari sebab sakit keras, sebab usia senja, sebab terbunuh, sebab kecelakaan darat, udara maupun laut, dan lain-lain. Ini semua dirahasiakan oleh Allah agar kita senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian tersebut dengan selalu menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di saat ruh seorang hamba diambil, kematiannya tersebut akan menyandang predikat di sisi Allah. Apakah hamba tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Atau apakah hamba tersebut mati dalam keadaan syahid atau tidak? Mengenai sebutan mati syahid, sebenarnya tidak hanya sebatas tentang orang yang meninggal dalam peperangan melawan musuh Islam. Namun para ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Wahbah Zuhaili membagi mati syahid menjadi 3 jenis. Pertama, mati syahid dunia dan akhirat. Artinya, seseorang mati di medan perang dengan niat bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Jenazah mati syahid jenis ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan, dan akan mendapat pahala syahid di akhirat. Kedua, mati syahid di dunia, namun bukan di akhirat. Artinya, seseorang mati di medan perang untuk mendapatkan dunia, bukan untuk menegakkan agama Allah. Jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolatkan, namun di akhirat tidak mendapatkan pahala syahid. Ketiga, mati syahid akhirat, tidak di dunia. Mati syahid jenis ini tidak karena perang, namun disebabkan karena hal-hal khusus yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, seperti sakit perut, mati karena melahirkan, karena kejatuhan benda yang rubuh, dan lain sebagainya. Jenazah mati syahid jenis ini tetap diurus sebagaimana jenazah umumnya, tetap wajib dimandikan dan disolatkan, dan dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Lalu, apakah orang meninggal karena sebab tenggelam tergolong salah satu mati syahid? Sabda Rasulullah SAW berikut ini akan menjawabnya. Asy-syuhada khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Artinya, orang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu orang yang terkena penyakit ta'un atau wabah, orang yang mati karena sakit perut, korban tenggelam, korban yang tertimpa reruntuhan, dan orang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa 5 orang yang gugur bukan di medan perang tersebut juga mendapatkan derajat syahid yang mulia di sisi Allah? Imam An-Nawawi mengutip pandangan ulama
bahwa mereka semua itu wafat dengan penderitaan dan kepedihan menahan sakit yang begitu hebat tak terperi sehingga mendapat derajat syahadah atau mati syahid. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat hadis Nabi yang berbunyi, dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miqsam berkata, saya bersaksi atas ayahmu mengenai hadis ini bahwa Nabi juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa hadis di atas terjawablah sudah pertanyaan kita bahwasanya orang yang mati karena tenggelam bisa digolongkan sebagai mati syahid, yaitu jenis mati syahid akhirat, bukan dunia. Artinya ia mendapatkan pahala syahid di akhirat, namun perlakuan jenazahnya sama seperti jenazah pada umumnya yang dimandikan dan disolatkan. Kita berdoa, semoga seluruh awak kapal selam KRI Nanggara 402 yang tenggelam di perairan Bali diberikan predikat mati syahid akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggal dalam tugas mulia menjaga kedaulatan negara dan juga meninggal di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya ini merupakan beberapa tanda yang sangat baik untuk sebuah kematian seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.